langsung masuk ke langkah-langkah membuat aksi nyata, dan menuangkannya ke dokumen tertulis. Jadi yang pertama itu, Bapak Ibu tentukan tujuan Bapak Ibu itu melakukan aksi nyata itu seperti apa. Kan di dalam aksi nyata itu kan ada banyak pilihan ya, yang mana yang mau Bapak Ibu lakukan, apa tujuannya, buat rencananya, kumpulkan informasi sebanyak mungkin, apa saja yang perlu kita lakukan. Jadi di perencanaan ini harus jelas ya, apa saja yang dibutuhkan, identifikasi, apa saja tantangannya, identifikasi, bagaimana langkah-langkahnya dalamnya. Jadi dari untuk mengidentifikasi ini kita perlu banyak informasi-informasi yang mungkin bisa didapat dari pengalaman teman lain yang sudah melakukan aksi nyata dengan topik serupa misalnya dan seterusnya. Kemudian kita harus bisa merincikan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya, supaya kita tidak ngambang dan nanti cerita kita juga tidak akan bertele-tele. Baru sertakan bukti pendukung. Ini penting banget Bapak Ibu, jangan sampai kita udah melakukan aksi nyata dengan benar. Hanya karena foto kita yang tidak bisa berbicara, kita dianggap hanya mengada-ngada kegiatannya. Jadi yakinkan bahwa dokumen pendukung kita itu bisa membuktikan apa yang kita lakukan itu benar dan bisa membuat orang atau kurator yakin dengan apa yang kita lakukan. Jangan lupa buat refleksi dan umpan balik. Walaupun tidak ada di dalam misalnya dalam itu kita harus minta refleksi dari kita, tapi harus disertakan. Itu kalau dari saya seperti itu ya, karena memang itu penting banget Bapak Ibu. Yang terakhir adalah pastikan dokumen itu sesuai ya. Kalau saya itu biasanya kadang membuatnya kalau saya simple aja Bapak Ibu, karena tingkat daya kreativitas saya itu sangat minim. Jadi paling saya membuat aksi nyata itu di dokumen Word atau PDF, nanti hasil akhirnya akan saya save ke format PDF. Tapi Bapak Ibu yang pakar-pakar IT, yang tingkat kreativitasnya unggul, silahkan berkreasi sekreatif mungkin. Dengan semakin kreatifnya Bapak Ibu, maka pastinya ya kan tidak akan sama dengan yang dilakukan oleh orang lain. Itu dia. Kalau saya memang tipenya yang standar minimal, selalu pakai Word atau PDF, baru nanti Word atau PPT, baru nanti saya PDF-kan begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengupload dokumen aksi nyata kita ke dalam PMM? Caranya mudah banget, tinggal kita buka PMM, silakan login dengan akun Bapak Ibu, pilih navigasi atau menu dan temukan unggah dokumennya. Gimana caranya ini tadi? Ya, baru kita nanti akan mulai melengkapi. Nih dia. Ya, jangan lupa nanti Bapak Ibu bisa klik centang dan iya lanjut gitu nih. Ini ya. Jadi kalau di sini nih tadi kita harus pilih aksi nyatanya nih, baca ini. Kalau saya ini kita klik nih, klik selengkapnya, baru kita copy, paste, print. Nah, itu jadi apa kan? Kalau sudah kumpulkan umpan balik, sudah dilengkap. Kalau kita mau klik lengkapi, ya udah tinggal lengkapi aja. Baru ya lanjut, baru kita bisa pilih dokumennya. Di sini kita kasih judulnya. Judul aksi nyata yang kita lakukan, bukan judul topik. Misal kita melakukan aksi nyata dengan topik kurikulum merdeka. Judul aksi nyatanya bukan topik aksi nyata kurikulum merdeka, tapi apa? Misalnya, in-house training penularan pemahaman kurikulum merdeka di SMP 1 Sinabui 1 Atap. Ini file yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian deskripsinya seperti apa, kita ceritakan apa yang kita lakukan. Ceritakan apa yang perbedaan yang kita lakukan dengan yang orang lain lakukan. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai di deskripsi, kita tulis di refleksinya. Tinggal dijawab. 1, apa ceritakan. 2, bagaimana Anda mengubahnya, bagaimana yang mengubah Anda, apa langkah-langkah selanjutnya. Tuliskan di sini, baru klik centang, baru kumpulkan. Selesai Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa saat melakukan aksi nyata, tidak selamanya setiap kita melakukan aksi nyata langsung divalidasi dan diterima. Jadi udah ada proses menunggu, terkadang tidak diterima. Jadi kalau tidak diterima, apa langkah yang harus kita lakukan? Maka silakan Bapak Ibu melakukan yang namanya
revisi atau perbaikan. Saat sudah melakukan revisi atau perbaikan aksi nyata, kita baca lagi panduannya, kita baca lagi saran perbaikan yang diberikan oleh kurator, maka kita perbaiki pelan-pelan dan dengan pasti baru kita kumpulkan lagi. Kalau sudah merasa kita melakukan aksi nyata itu dengan sesuai, tapi kok masih nggak diterima, maka silakan Bapak Ibu mengajukan banding. Ada nanti muncul fiturnya untuk mengajukan banding. Jadi kalau misalnya banding nanti akan bisa jadi dengan naik banding kita apa yang kita buat itu diterima. Tapi kalau memang masih revisi, ya monggo silakan direvisi. Mungkin kita perlu membacanya lebih teliti lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini contoh kalau sertifikatnya sudah didapat. Jadi apalagi nih ya? Ini oke.